warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Yudi. Nah, pada video kali ini aku mau menjelaskan lagi ya tentang teori bahasa dan otomata. Jadi lanjutan dari video sebelumnya. Jadi kalau untuk video sebelumnya nanti aku cantumin linknya di deskripsi. Nah, untuk kali ini aku mau menjelaskan tentang regular expression. Nah, apa sih itu regular expression? Oke, jadi kalau berdasarkan beberapa literatur yang sudah aku cari di internet, regular expression itu ada yang bilang adalah sebuah algebraic way to describe language. Jadi kayak bisa dibilang sebuah cara untuk mendeskripsikan sebuah bahasa, katanya begitu. Nah, yang dideskripsikan itu adalah bahasa yang regular atau bahasa umum, contohnya regular expression. Nah, itu adalah contoh bahasa umum. Atau contoh lain, pendahuluan kata. Nah, boleh itu disebut dengan bahasa umum. Nah, di sini selanjutnya di dalam regular expression, jika E adalah regular expression, maka bahasanya adalah L dalam kurung E, atau L fungsi L di mana dalamnya adalah E. Itu adalah mendefinisikan bahwa dia adalah bahasa dari regular expression. Oke, lanjut lagi. Nah, dalam regular expression ada beberapa definisi atau beberapa base atau dasar yang harus kalian perhatikan. Yang pertama di sini jika if A, ini A ya, ini simbol. Jika A adalah simbol semuanya, if A is any symbol, maka A adalah regular expression. Jadi kalau misalkan ada contohnya, misalkan A adalah sebuah simbol, semua simbol, maka A adalah regular expression. Dimana kalau kita lihat dari definisi sebelumnya adalah semua bahasa atau regular expression adalah semua algebraic atau sebuah cara yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah bahasa. Intinya adalah misal A adalah sebagian dari semua simbol, maka A adalah regular expression. Berarti di dalam A itu ada yang disebut dengan regular expression. Di dalamnya ada regular expression, ada binat otomata, ada BFA, ada NFA dan seterusnya ya. Tapi salah satunya kita masuk ke regular expression. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsinya LA, di mana A itu biasanya berisi satu string dan biasanya lengthnya adalah 1. Jadi A itu biasanya isinya adalah satu string aja. Jadi biasanya kalau misalkan ada kata-kata LA string ya, berarti isinya adalah hanya satu string aja biasanya. Selanjutnya kalau misalkan di regular expression, nanti kalian akan melihat ada simbol E. Ini empty string, artinya adalah stringnya kosong, nggak ada isinya. Selanjutnya disebut dengan himpunan kosong atau empty set. Jadi kalau aku bilang sih, kalau untuk empty string ini datanya masih dibilangnya isinya adalah 0. Empty string itu nilainya 0. Tapi kalau sedangkan empty set berarti nggak ada sama sekali data yang ada dalam situ ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dalam regular expression nanti kalian akan asing dengan simbol-simbol seperti ini. L itu adalah language, nanti ada E berarti regular expression. Nah itu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke nah di dalam regular expression sebenarnya ada 3 jenis ya, 3 jenis operasi yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah union operation. Kalau kalian masih ingat di materi himpunan ya, materi awal-awal kalian kuliah dulu di informatika, di himpunan itu dipakai untuk ini ya, untuk regular expression. Nah, contohnya salah satunya adalah union operation. Misalkan di sini ada E1 dan E2 adalah ekspresi yang regular. Selanjutnya ada proses regular expression adalah E1 plus E2. Maka ekspresinya atau hasilnya adalah, jadi nanti biasanya ada soal berapakah hasil dari regular expression L, dimana dalamnya di situ ada E1 plus E2. Maka untuk mencari hasilnya adalah kita unionkan L E1 unionkan dengan L E2. Nah, ini sama seperti halnya gini ya. Nah, ini tinggal diganti aja. Jadi intinya dalam satu data ini, satu kata ini, isinya ada satu string. Seperti itu. Nah, E1 union E2 itu biasanya kalau si definisinya secara umum kalau di union itu adalah semua string
itu termaksud di dalam E1 dan E2. Berarti misalkan nanti ada AB string E1 dan string kedua adalah CD. Berarti nanti kalau di union kan berarti nanti A, B, C dan D gitu. Atau catatannya adalah union of two language plus a string and expression or language. Jadi kita meunionkan dua ekspresi regular ini, atau kita melakukan regular expression menggunakan metode operation union, maka akan terbentuk satu bahasa baru atau satu string atau satu ekspresi yang baru. Seperti itu. Ini bisa kita bilang adalah, bisa dibilang third, boleh juga dibilang new string or expression or language. Jadi seperti itu. Boleh nggak kita ganti ini L jadi E atau S? Boleh, nggak apa-apa. Nah, kalian mau pakai yang kayak gimana? Selanjutnya ada yang disebut dengan operator concatenation. Nah, kalau kalian masih ingat, ini di himpunan itu dot, atau bisa dibilang apa ya? Mencari sesuatu yang sama ya, kalau nggak salah ya. Kalau saya tuh mencari sesuatu yang sama, atau kalian vektor ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kalian balik lagi ke materi himpunan itu, jadi ada yang disebut dengan operator dot, itu atau vektor ya. Aku juga belum ingat ya, itu materi di awal-awal kuliah ya. Nah, jadi kalau untuk di sini, kalau misalkan ada soal L di mana dalamnya adalah E1 dot E2, tapi biasanya ada juga yang nggak menyebutkan dotnya langsung E1 E2, anggap aja ini sama dengan perkalian. Nah, contohnya concatenation itu nanti kalau misalkan di sini ya, L dan M, LM itu sama dengan L dot M. Ingat ya, dot itu kalau dalam operator itu beda ya dengan perkalian ya. Dot, kalau kita bilang dot, berarti itu ada kemungkinan dia melakukan operasi yang berbeda gitu. Tapi kalau di sini kalau aku lihat dari contoh-contohnya sih, dot itu perkalian ya, perkalian umum ya. Tapi kalau kita lihat di himpunan atau materi lain, dot itu malah bukan perkalian. Seperti itu. Jadi kalau ini aku ambil kesimpulan bahwa kalau misalkan concatenation operator itu sama dengan perkalian biasa aja. Jadi misalkan E1 dan E2 berarti dikalikan aja himpunan atau data yang ada dalam E1 dan E2 dikalikan kali silang gitu. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan apa ya, kalau istilahnya adalah star operator, atau ada yang bilang adalah closure atau clean closure operator. Nah, di mana di dalamnya itu berisi himpunan tak hingga. Kalau aku bilang sih himpunan tak hingga, karena kalian lihat contohnya di sini ya. Kalau misalkan ada kata-kata misalkan di sini stringnya X bintang, nah itu berarti adalah dia ada himpunan 0, dan juga ada himpunan selanjutnya X1, X, 4 kali dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi ini bisa dibilang adalah set string di mana W1 W itu sama dengan W1 W2 sampai WN, di mana N-nya itu biasanya unlimited kalau nggak salah ya. Aku bilang sih N-nya itu unlimited. Tapi itu biasanya nanti ada batasannya, nanti tergantung dari contoh soal atau masalah yang kalian temukan. Tapi kalau misalkan ada kata-kata X bintang ini berarti ya unlimited berarti datanya. Tapi biasanya nanti ada batasan di mana N-nya sama dengan bla 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 gitu. Oke, kita akan masuk ke selanjutnya. Nah, ini kalau kalian lihat kalau kalian masih ingat operator bisa dibilang urutan operator yang harus kalian lakukan. Misalkan plus, minus, kali, bagi, kira-kira yang duluan harus lakukan operasinya apa. Nah, ini hampir sama kayak operator matematika tersebut. Kalau di sini ini juga sama, ada urutannya. Jadi kalau misalkan ada bintang, berarti dia itu merupakan precedence yang paling tinggi atau tingkatnya yang paling tinggi. Selanjutnya baru ke dot atau concatenation, yang terakhir adalah lowest adalah plus atau bisa dibilang union. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Jadi kalau misalkan di sini nggak ada tanda ini, berarti dia melakukan perkalian atau dot operation. Kalau misalkan ada kayak gini 0, 1 plus 0, maka dia tinggal dimasukkan 0, 1 dan 0. Kalau misalkan ada kata-kata ini 0 titik dot 1 plus 0, berarti 0 kali ini 0 kali ini, jadi hasilnya seperti ini. Dan ingat ya, ini harus ada
namanya precedence operator. Oke. Kalau misalkan ada kata-kata ini, berarti ini bintang, berarti dia himpunannya adalah sehingga, dimana nanti di dalam himpunan ada yang disebut dengan empty string. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah regular expression simple yang ada di teori bahasa dan otomata. Mungkin itu aja sih untuk materi kali ini atau untuk video kali ini, karena nggak banyak yang untuk regular expression. Tapi nanti kalau misalkan kalian kalau kalian belajar di PHP atau belajar ya mungkin untuk operasi string, biasanya regular expression yang ada di string itu biasanya hubungan dengan regex itu ekspresi yang tidak umum ya biasanya. Bukan umum sih, regular expression itu kalau yang kita pelajari di bahasa pemrograman itu biasanya kalau misalkan ada sedikit tambahan ya, kalau misalkan ada kata-katanya kurang lebih sama ya. Misalnya ada kata-kata ini, contoh aja aku lupa dikit ya, A kalau nggak salah sampai Z, berarti ini aku lupa ya isinya apa. Jadi sini ada kayak gini, berarti dia regular expression dari A sampai Z batasannya. Nah kalau misalkan ada kata-kata bintang seperti ini, kayak tadi ya contoh ini, berarti nanti nolnya adalah kombinasi dari 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan seperti itu. Kalau misalkan kalian pakai regular expression A plus B, berarti nanti A, B, C, misalkan A, S, D, F, G, H, berarti nanti regular expression atau data yang dibolehkan nanti A, B, S, D, S, F, D, G, jadi datanya itu yang dibolehkan. Kalau misalnya perkalian atau silang atau dot, maka nanti yang diperbolehkan adalah sesuai dengan itu. Jadi regular expression itu bisa dibilang, kalau aku sih bahasa singkatnya adalah menyingkat suatu bahasa itu menjadi lebih ringkas. Ini adalah membuat singkatan dalam bahasa. Jadi regular expression seperti itu. Jadi nanti kalau biasanya ada contohnya, buatlah regular expression dari precedence. Nah, gimana caranya kita bisa bikin regular expression dari ini? Nah, itu ada biasanya dibalik nanti ya. Gitu. Oke, itu aja sih untuk video kali ini. Kurang dari minyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.